Bapak, Ibu yang saya hormati, selamat datang di episode kesehatan spesial hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin ajak Bapak dan Ibu duduk sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan bayangkan sebuah pemandangan sederhana. Pasar kampung yang riuh, ubi kukus hangat berwarna oranye dan ungu tersusun rapi, aroma manis yang menggoda, dan senyum orang-orang tua yang merasa aman karena makan makanan tradisional. Namun, di balik kenyamanan itu tersimpan cerita yang membuat saya merinding. Tetangga saya tiba-tiba dilarikan ke IGD akibat serangan batu ginjal setelah sarapan ubi kukus seperti biasa. Dari situ muncullah banyak pertanyaan, ubi kukus sehat atau berbahaya untuk lansia? Itulah yang akan kita bongkar tuntas hari ini. Di episode ini saya tidak hanya akan menjelaskan manfaat ubi yang jarang diketahui, seperti protein pelindung, pati yang ramah gula darah, dan pigmen penguat otak, tetapi juga 4 bahaya tersembunyi yang wajib diwaspadai, terutama untuk bapak dan ibu yang berada di usia emas. Saya hadir bersama Ibu Rukmini, sahabat dan pasien lansia, untuk berbagi pengalaman nyata dan solusi praktis. Kalau Bapak Ibu ingin ikut diskusi dan mendapatkan info lebih mendalam, tulis angka 1 di kolom komentar dan sebutkan kota asal Anda. Dengan begitu saya tahu siapa saja yang serius menjaga kesehatan di usia lanjut. Siap? Mari kita mulai perjalanan pengetahuan ini demi menjaga kualitas hidup di usia emas. Jangan lupa untuk subscribe channel Klinik Syifa supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sahabat semua, mari kita mulai dari sesuatu yang akrab di meja makan kita sehari-hari, ubi kukus. Makanan ini begitu merakyat, mudah ditemukan, murah meriah, dan sering dianggap camilan sehat. Namun, di balik kesederhanaannya, ubi kukus menyimpan kisah panjang yang menarik sekaligus misterius, terutama bagi bapak dan ibu yang sudah memasuki usia senja. Coba kita bayangkan pagi hari di desa, embun masih menempel di dedaunan, asap tipis keluar dari dapur kayu, dan aroma ubi kukus hangat menyebar ke seluruh rumah. Itulah kenangan masa kecil banyak dari kita. Tidak heran, ketika usia sudah menua, kita sering merindukan kembali rasa dan kesederhanaan itu. Ubi kukus bukan hanya soal perut, tapi juga soal kenangan, nostalgia, dan rasa aman. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak orang tua yang mengira bahwa semua makanan alami pasti sehat. Padahal, tubuh lansia memiliki sistem yang berbeda dengan ketika muda dulu. Proses pencernaan melambat, ginjal bekerja lebih berat, dan metabolisme gula darah jadi lebih sensitif. Nah, inilah yang membuat ubi kukus menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi penuh manfaat, di sisi lain bisa membawa bahaya bila tidak dikonsumsi dengan bijak. Mari kita bongkar dulu sisi baik dari ubi kukus. Ubi kaya akan serat yang mampu membantu pencernaan. Lansia sering mengalami sembelit, dan serat dalam ubi bisa menjadi solusi alami. Selain itu, ubi mengandung beta-karoten, zat warna oranye yang berubah menjadi vitamin A. Penting untuk menjaga kesehatan mata yang mulai berkurang seiring usia. Tidak berhenti di situ, ubi ungu bahkan memiliki pigmen antosianin yang bekerja sebagai antioksidan, membantu melawan radikal bebas yang bisa mempercepat penuaan sel. Tapi, jangan salah, tidak semua hal yang alami aman tanpa batas. Pada beberapa lansia, konsumsi ubi berlebihan justru menimbulkan masalah. Perut terasa begah, asam lambung naik, hingga lonjakan kadar gula darah. Disinilah kita perlu jeli. Karena sesuatu yang kelihatannya sederhana bisa menjadi masalah besar bila kita mengabaikan tanda-tanda kecil yang diberikan tubuh. Maka, di bab pertama ini kita belajar sebuah pelajaran penting. Ubi kukus adalah sahabat yang baik, tapi juga bisa menjadi lawan yang berbahaya jika tidak dikenali dengan benar. Sama seperti sahabat lama, kita perlu tahu batasan agar hubungan tetap sehat. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara membedakan manfaat dan bahayanya? Jawabannya akan kita bongkar di bab berikutnya, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu mengenal zat-zat ajaib di dalam ubi kukus yang bisa jadi penolong sekaligus pemicu penyakit. Apakah Bapak Ibu sudah mulai penasaran? Mana yang lebih kuat, manfaat atau bahayanya? Mari kita lanjut ke bab berikutnya untuk membuka rahasia yang sering terlewatkan.
Sahabat semua, di balik rasa manis dan tekstur lembut ubi kukus, tersimpan rahasia besar yang jarang disadari. Ubi bukan sekadar karbohidrat pengganti nasi. Ia membawa paket lengkap zat gizi yang bisa menjadi teman terbaik tubuh kita di usia lanjut. Namun, seperti dua sisi mata uang, zat yang sama juga bisa menimbulkan masalah bila tubuh tidak siap menerimanya. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, serat pangan. Inilah yang membuat ubi kukus begitu istimewa. Serat bekerja layaknya sapu halus di usus. Pada lansia, sering terjadi penumpukan sisa makanan karena pergerakan usus melambat. Serat ubi membantu melancarkan buang air besar dan menjaga mikrobiota usus tetap seimbang. Tapi ingat, terlalu banyak serat juga bisa memicu perut kembung, terutama bila diminum bersama air yang kurang. Kedua, beta-karoten dan vitamin A. Ubi oranye terkenal kaya pigmen yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Zat ini berperan penting untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan daya tahan tubuh. Bayangkan, di usia senja di mana penglihatan mulai kabur, ubi bisa menjadi penjaga alami. Namun, pada mereka yang punya masalah hati, konsumsi berlebihan beta-karoten bisa menimbulkan penumpukan, membuat kulit tampak kekuningan. Ketiga, antosianin pada ubi ungu. Warna ungu yang cantik itu bukan sekadar pemanis mata, melainkan antioksidan kuat yang bisa melawan radikal bebas. Zat ini membantu melindungi otak dari penuaan dini, menjaga memori, dan bahkan dipercaya mengurangi risiko penyakit degeneratif seperti Alzheimer. Tidak heran banyak peneliti menyebut ubi ungu sebagai makanan otak. Tapi, bila dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan, antosianin bisa mengganggu penyerapan zat gizi lain. Keempat, pati resisten. Ini adalah jenis pati dalam ubi yang tidak mudah dicerna, sehingga bekerja mirip serat. Bagi lansia yang rawan diabetes, pati resisten membantu menurunkan indeks glikemik, membuat gula darah tidak melonjak drastis. Namun, bila tubuh sudah lemah atau pencernaan sensitif, pati resisten bisa menyebabkan gas berlebih dan rasa tidak nyaman di perut. Terakhir, jangan lupakan kalium. Mineral ini melimpah dalam ubi kukus dan berfungsi mengatur tekanan darah. Bagi lansia dengan hipertensi, kalium ibarat penolong yang menenangkan jantung. Tetapi bagi mereka yang mengalami gangguan ginjal, kalium berlebih justru berbahaya karena ginjal tidak mampu membuang kelebihan mineral ini. Akibatnya, risiko gangguan irama jantung meningkat. Jadi, sahabat semua, zat-zat ajaib dalam ubi kukus bisa menjadi penyelamat sekaligus jebakan, tergantung kondisi tubuh kita. Itulah mengapa penting bagi lansia untuk mengenali batasan diri, tidak hanya mengikuti kebiasaan lama. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke sisi yang sering ditakuti, 4 bahaya tersembunyi dari ubi kukus bagi lansia. Siapkah kita membuka tabir gelap di balik makanan sederhana ini? Sahabat semua, setelah kita memahami zat-zat ajaib dalam ubi kukus, kini saatnya kita membahas sisi lain yang sering terabaikan, bahaya tersembunyi. Banyak orang berpikir, ini kan makanan alami, pasti aman. Padahal, tubuh lansia sudah tidak sekuat dulu, dan inilah yang membuat konsumsi ubi kukus bisa menjadi pedang bermata dua. Mari kita bedah 4 bahaya utamanya. Bahaya pertama, perut kembung dan gangguan pencernaan. Serat dan pati resisten dalam ubi memang bermanfaat, tapi bila dikonsumsi berlebihan, usus lansia yang melambat bisa kewalahan. Gas menumpuk, perut terasa penuh, bahkan bisa memicu nyeri lambung. Banyak pasien lansia saya mengeluh, "Dok, setiap habis makan ubi, perut saya bunyi-bunyi dan rasanya begah." Ini pertanda tubuh memberi sinyal bahwa ada yang tidak seimbang. Bahaya kedua, lonjakan gula darah. Meski ubi lebih ramah dibanding nasi putih, tetap saja ia mengandung karbohidrat yang bisa berubah menjadi glukosa. Bagi lansia yang memiliki diabetes, konsumsi ubi dalam porsi besar, apalagi tanpa lauk pendamping yang cukup protein atau serat tambahan, dapat menyebabkan kadar gula darah melonjak. Lonjakan inilah yang berbahaya, karena perlahan bisa merusak pembuluh darah,
ginjal, dan mata. Bahaya ketiga, masalah ginjal akibat kalium berlebih. Ubi kaya kalium, yang sejatinya bagus untuk mengontrol tekanan darah. Namun, bagi lansia dengan fungsi ginjal menurun, kalium bisa menjadi racun dalam diam. Ginjal tidak mampu membuang kelebihan kalium, sehingga kadar dalam darah meningkat. Akibatnya, jantung bisa berdetak tidak teratur, bahkan berisiko berhenti mendadak. Inilah alasan mengapa banyak dokter meminta pasien ginjal untuk membatasi konsumsi ubi. Bahaya keempat, risiko batu ginjal dan oksalat. Inilah bahaya yang jarang diketahui. Ubi mengandung oksalat, zat yang dapat bergabung dengan kalsium dan membentuk kristal. Pada lansia yang tidak minum cukup air, oksalat ini bisa menumpuk di ginjal dan memicu batu. Rasa sakitnya luar biasa, bahkan bisa membuat seseorang harus bolak-balik ke rumah sakit. Kasus inilah yang dialami tetangga saya yang tiba-tiba dilarikan ke IGD setelah sarapan ubi kukus tanpa disertai cukup minum. 4 bahaya ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa sesuatu yang terlihat sederhana bisa berdampak besar bila diabaikan. Kuncinya bukan menghindari ubi sama sekali, melainkan mengenali kondisi tubuh, membatasi porsi, dan mengimbanginya dengan gaya hidup sehat. Berikutnya, kita akan bahas bagaimana cara mengolah ubi kukus agar manfaatnya tetap besar, tapi bahayanya bisa ditekan seminimal mungkin. Dengan begitu, Bapak Ibu tetap bisa menikmati camilan tradisional ini tanpa rasa was-was. Sahabat semua, setelah kita mengetahui 4 bahaya tersembunyi dari ubi kukus, tentu muncul pertanyaan besar. Lalu, bagaimana cara agar kita tetap bisa menikmati ubi tanpa takut terkena dampak buruknya? Jawabannya ada pada cara mengolah dan menyajikan ubi. Ingat, bukan hanya apa yang kita makan, tetapi juga bagaimana kita mengolahnya yang menentukan manfaatnya bagi tubuh, terutama di usia lanjut. Pertama, pilih ubi yang berkualitas. Ubi yang baik biasanya segar, tidak bertunas, dan kulitnya tidak keriput. Hindari ubi yang sudah lama disimpan, apalagi yang mulai berjamur. Jamur pada ubi dapat menghasilkan racun berbahaya yang memperberat kerja hati. Selain itu, perhatikan juga warna ubi. Ubi oranye kaya beta-karoten, sedangkan ubi ungu penuh antosianin. Keduanya bermanfaat, tapi gunakan secara bergantian agar tubuh mendapat nutrisi beragam. Kedua, cara memasak sangat berpengaruh. Mengukus ubi jauh lebih sehat dibanding menggoreng. Proses penggorengan akan menambah lemak jenuh dan kalori, yang tentu tidak baik untuk jantung lansia. Mengukus juga menjaga sebagian besar vitamin dan mineral tetap utuh. Namun, jangan kukus terlalu lama, karena kandungan gizi bisa berkurang dan teksturnya jadi terlalu lembek sehingga memicu gas di perut. Kukuslah secukupnya hingga ubi empuk, bukan hancur. Ketiga, perhatikan porsi dan pendamping. Inilah kesalahan umum banyak orang, makan ubi dalam jumlah besar tanpa lauk lain. Untuk lansia, sebaiknya ubi dimakan dalam porsi kecil, misalnya setengah hingga 1 potong ukuran sedang. Lengkapi dengan lauk kaya protein seperti telur rebus, ikan, atau tahu. Protein membantu menyeimbangkan kadar gula darah dan mengurangi risiko lonjakan setelah makan. Jangan lupa tambahkan sayuran hijau yang kaya kalsium untuk melawan efek oksalat dari ubi. Keempat, cukupkan cairan. Minum air putih yang cukup setelah makan ubi adalah hal wajib, terutama bagi lansia. Seperti kita bahas di bab sebelumnya, ubi mengandung oksalat yang bisa memicu batu ginjal bila tubuh kekurangan cairan. Dengan cukup minum, zat tersebut bisa larut dan keluar bersama urin, sehingga risiko batu ginjal berkurang drastis. Kelima, kombinasikan dengan bijak. Banyak orang terbiasa memakan ubi bersama gula pasir, santan, atau susu kental manis. Padahal, tambahan itu justru memperberat gula darah. Jika ingin rasa lebih nikmat, coba padukan dengan parutan kelapa muda tanpa gula. Rasanya tetap lezat, alami, dan jauh lebih aman untuk kesehatan. Dengan cara pengolahan yang tepat, ubi kukus tidak lagi menjadi ancaman,
melainkan sahabat yang mendukung kesehatan di usia emas. Jadi, sahabat semua tidak perlu takut menikmati makanan tradisional ini. Yang penting adalah bijak dalam memilih, mengolah, dan mengonsumsi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke kisah nyata inspiratif dari seorang lansia yang berhasil menjaga kesehatan meski hampir terjebak dalam bahaya ubi kukus. Kisah ini akan membuka mata kita bahwa pengetahuan kecil bisa menyelamatkan hidup. Sahabat semua, ilmu kadang baru terasa penting ketika kita mengalami kejadian yang mengguncang. Begitu pula dengan cerita yang ingin saya bagikan kali ini. Kisah nyata ini datang dari seorang lansia bernama Ibu Rukmini, tetangga saya yang usianya sudah lebih dari 70 tahun. Ia dikenal sebagai sosok sederhana, penuh semangat, dan hampir setiap pagi sarapannya selalu sama, ubi kukus hangat. Awalnya, semua tampak biasa saja. Beliau berkata, ubi kukus membuatnya kenyang lebih lama, rasanya manis alami, dan tidak membuat kantong jebol. Namun, suatu pagi, Ibu Rukmini tiba-tiba mengeluh sakit luar biasa di bagian pinggang. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran, hingga akhirnya keluarga panik dan membawanya ke IGD. Setelah diperiksa, ternyata beliau terkena serangan batu ginjal. Dokter menjelaskan, salah satu pemicu utamanya adalah kebiasaan makan ubi kukus setiap hari dalam porsi besar, tanpa cukup minum air. Peristiwa itu membuat keluarga dan tetangga terkejut. Selama ini, ubi dianggap makanan paling aman dan sehat. Namun, pengalaman pahit Ibu Rukmini membuka mata kami bahwa sesuatu yang sederhana bisa menjadi bahaya bila dikonsumsi tanpa aturan. Syukurlah, setelah perawatan dan perubahan pola makan, kondisi beliau berangsur pulih. Kini, beliau tetap makan ubi, tetapi dengan cara berbeda. Seminggu sekali, porsinya kecil, dan selalu ditemani segelas besar air putih. Yang mengharukan, Ibu Rukmini justru menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran hidup. Dulu saya pikir, kalau alami pasti sehat. Ternyata yang alami pun ada batasnya, katanya sambil tersenyum. Sejak itu, beliau sering berbagi pengalaman dengan ibu-ibu lain di pengajian, mengingatkan agar tidak sembarangan dalam menjaga kesehatan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa pengetahuan kecil bisa menyelamatkan hidup. Ubi kukus bukanlah musuh, tapi juga bukan malaikat yang selalu membawa kebaikan. Semuanya tergantung pada cara kita mengolah dan mengonsumsinya. Sahabat semua, pengalaman nyata seperti ini jauh lebih kuat daripada sekadar teori. Ia mengingatkan kita bahwa tubuh lansia punya aturan sendiri. Dengan kesadaran dan disiplin, makanan tradisional seperti ubi bisa tetap menjadi bagian indah dari hidup kita, bukan sumber masalah. Berikutnya, kita akan merangkum seluruh pembahasan ini, sekaligus memberikan panduan sederhana agar sahabat semua bisa menikmati ubi kukus dengan tenang, sehat, dan penuh manfaat. Mari kita siapkan diri untuk penutup yang memberi bekal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat semua, tibalah kita di bagian terakhir perjalanan kita membahas ubi kukus. Dari awal kita mengenang aroma hangatnya yang membawa nostalgia, hingga menyingkap zat ajaib di dalamnya, sampai membuka 4 bahaya tersembunyi yang tak boleh disepelekan. Kita juga sudah mendengar kisah nyata Ibu Rukmini yang memberi pelajaran berharga. Sekarang, mari kita simpulkan semuanya dalam bentuk panduan praktis agar Bapak Ibu tetap bisa menikmati ubi kukus tanpa rasa khawatir. Pertama, konsumsi secukupnya. Bagi lansia, porsi kecil lebih bijak. Cukup 1 potong ukuran sedang, sekitar kepalan tangan, sudah memadai untuk memberi energi. Jangan makan ubi sebagai makanan pokok setiap hari, tetapi jadikan sebagai selingan 2-3 kali dalam seminggu. Ingat, yang berlebihan meski alami tetap bisa berbahaya. Kedua, selalu imbangi dengan protein dan sayur. Jangan makan ubi sendirian. Lengkapi dengan sumber protein sehat seperti telur rebus, ikan, atau tempe. Tambahkan sayuran hijau seperti bayam atau sawi yang kaya kalsium. Dengan kombinasi ini, gula darah lebih stabil, zat oksalat bisa ditekan, dan manfaat ubi semakin maksimal. Ketiga, perhatikan kondisi tubuh.
Setiap lansia unik. Ada yang punya diabetes, ada yang punya masalah ginjal, ada pula yang sehat tanpa penyakit kronis. Konsultasikan dengan dokter bila punya riwayat penyakit tertentu. Jangan sungkan untuk menanyakan, apakah saya masih boleh makan ubi? Karena tubuh lansia ibarat mesin tua yang butuh perawatan khusus. Keempat, jangan lupa minum air putih. Inilah kunci sederhana yang sering dilupakan. Setiap kali makan ubi, biasakan minum segelas besar air putih. Ini membantu melarutkan oksalat, menjaga ginjal tetap sehat, sekaligus mencegah sembelit. Air putih adalah pasangan terbaik ubi kukus. Kelima, pilih cara masak yang tepat. Mengukus adalah pilihan utama. Hindari menggoreng ubi dengan minyak berulang, karena itu hanya menambah risiko kolesterol dan penyakit jantung. Jika ingin variasi rasa, coba kukus lalu panggang sebentar agar teksturnya lebih gurih tanpa tambahan minyak berlebih. Dengan panduan sederhana ini, sahabat semua bisa tetap menikmati ubi kukus sebagai makanan tradisional yang penuh kenangan sekaligus penuh manfaat. Ingat, rahasia kesehatan lansia bukan pada menjauhi makanan, melainkan mengatur cara makan dengan bijak. Jadi, ubi kukus bukanlah musuh, melainkan sahabat setia yang harus diperlakukan dengan hati-hati. Sama seperti persahabatan di usia senja, semakin kita mengenali batas, semakin indah kebersamaannya. Di bagian penutup nanti, saya akan rangkum kembali pelajaran penting hari ini sekaligus memberikan doa agar Bapak Ibu semua diberi kesehatan, panjang umur, dan keberkahan hidup. Mari kita bersiap untuk penutup yang menggugah hati. Sahabat semua, setelah kita menempuh perjalanan panjang membahas ubi kukus, ada satu pelajaran penting yang harus kita pegang. Tidak ada makanan yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Semua kembali pada bagaimana kita mengelola, mengolah, dan memahami kondisi tubuh kita sendiri. Ubi kukus memang penuh gizi, mengandung serat, vitamin, dan antioksidan yang bisa menjadi sahabat tubuh di usia senja. Tetapi di balik kelebihannya, ia juga menyimpan bahaya tersembunyi bila dikonsumsi tanpa aturan. Kisah Ibu Rukmini tadi menjadi pengingat nyata bahwa kebiasaan sederhana bisa membawa dampak besar bagi kesehatan. Namun, dengan sedikit perubahan gaya hidup, mulai dari porsi yang tepat, cara masak yang sehat, hingga menjaga asupan cairan, kita tetap bisa menikmati kelezatan ubi kukus dengan aman. Inilah bukti bahwa ilmu dan kesadaran adalah kunci menjaga kualitas hidup di usia emas. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk lebih bijak dalam memilih makanan sehari-hari. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman pribadi di kolom komentar. Apakah Anda termasuk yang suka makan ubi kukus? Bagaimana cara Anda mengolahnya? Cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi sahabat lain di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini terus bisa berbagi ilmu bermanfaat bagi kesehatan lansia dan keluarga kita. Tekan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, umur panjang, dan keberkahan bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi.